Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi belajar di mesin bobot konvensional. Ya, kali ini kita akan mempelajari cara untuk membuat ulir di mesin bobot ini. Kita bisa membuat ulir itu berdasarkan dari jok sheet yang diberikan atau berdasarkan kebutuhan. Seperti misalnya ini hendak dibuat bautnya ini ya. Kalau kita berdasarkan ini membuat baut, maka kita ukur terlebih dahulu diameter dalamnya ini berapa. Misalnya ini kalau diukur ketemunya 18,9, kemudian pitchnya kita ukur seperti ini pitchnya 175, maka diameter terluarnya bakalannya ini diameter dalam yang kita ukur tadi katakan 19, lebih mudahnya ditambah dengan pitchnya, yaitu ditambah dengan 101,75 jadinya 20,75. Kemudian kita kasih toleransi 2 strip, jadi kira-kira ditambahkan 1,5 ya. Ditambahkan 1,5 berarti jadinya nanti diameter awalnya ini itu sama dengan 21,5 ya. 21,5 ini diameter awalnya. Kemudian setelah kita mengetahui pitchnya, maka kita atur handle yang ada di sini sesuai dengan tabel yang disediakan ya. Setelah kita atur tabel ini, kemudian kita ngatur pahat. Untuk ngatur pahat kita bisa menggunakan ini mal pahat. Jadi misalnya ini masih posisinya seperti ini ya, ini diletakkan begini terlebih dahulu. Mepet ini kan lurus, kita pakai pedoman yang ini, kemudian kita tata kira-kira nanti itu lurus bagus. Kalau sudah kita kunci ya, kalau sudah oke kita kunci. Nah ini berarti sudah bisa kita gunakan. Kalau misalnya tidak ada ini, kita bisa menggunakan suri ulir atau menggunakan baut sebagai penataan awal agar nanti sudutnya bisa persis kira-kira 90 derajat. Ini lurus begini 90 derajat. Pahatnya kan begini ya, pahatnya kan segitiga seperti ini. Ini kalau terlalu miring begini, nanti makannya kan makan sebelah sini, nanti jadi ulirnya nanti penceng. Atau misalnya makannya seperti ini ya, masang pahatnya begini, itu nanti jadinya mesti error nanti ya. Maka usahakan kalau memasang pahat itu sudutnya antara kiri dan kanan, yang sebelah sini sama yang sebelah sini itu sama lebarnya. Jadi kita tata, ini ditata di otak-atik seperti ini, kira-kira nanti sudutnya sama ya. Jadi sudutnya harus sama antara kiri dan kanan. Karena ini ada alatnya ya, kita enak. Kalau misalnya tidak ada ya, oke. Setelah kita mengatur pahat ini, sudutnya sudah benar, kemudian dia persis di tengah-tengah ya, di tengah-tengah senter ujung pahatnya, maka kita atur di sebelah sini, kita atur ukurannya, kita nolkan. Jadi ini dipepetkan terlebih dahulu seperti ini, mepet, kemudian kita atur agar di sini posisinya 0. Ini akan memudahkan kita kalau membuat ulir, karena dia nusuknya nanti berapa mili ya, kita bisa melihat dari sini. Atau banyak cara ya sebenarnya ya, atau kita ulir saja kemudian kita tes dengan murnya. Kalau masuknya sudah enak berarti sudah benar. Kalau masuknya tidak enak berarti kita atur ulang, kita tata ulang. Jadi kita bisa menggunakan pedoman ini atau pedoman ini. Sebenarnya ada
tabel perhitungannya ya, tabel perhitungan untuk mengetahui kedalaman tusuknya pahat ini itu ada jelimet kalau secara ilmiah. Secara umum itu kira-kira 0,56 dikalikan dengan pitch kalau nggak salah ya. Ya anggap aja separuhnya. Kalau 1,75 atau 1,5 berarti separuhnya itu antara 6 sampai 7. Agar nanti nggak kebablasan kita pakai tes murnya ini aja. Ya. Pakai murnya ini aja. Kemudian putaran spindle ini yang diizinkan untuk mesin ini itu 300, RPM-nya tertinggi 300. Biasanya teman-teman itu menggunakannya 190, kalau enggak itu 115, kalau enggak itu 70, terus kalau ada fasilitasnya yang sampai kecepatannya cuma 50, dia gunakan yang 50 yang paling lambat. Karena keterampilan orang atau cekatannya orang itu kan berbeda-beda. Terus kemudian kalau terlalu cepat itu biasanya hasilnya memang kurang halus. Beda dengan menggunakan putaran lambat, itu hasilnya akan lebih halus. Ya, hasilnya akan lebih halus. Biasanya seperti itu. Itu juga tergantung dengan asahan pahatnya juga ya. Kalau pahatnya nggak tajam ya, hasilnya juga nggak bagus. Brusel, apa bahasa Indonesianya brusel itu apa ya? Pokoknya enggak klemis istilahnya ya, bahasa Jawa ya. Apa bahasa Indonesianya klemis itu Pak Osman kok enggak tahu ya. Ya pokoknya apik gitu Mas ya. Oke. Jadi masang ini sudah, putarannya sudah kita tata di sini sesuai dengan RPM yang kita inginkan. Kemudian kalau misalnya masih perlu berlatih, ini geser dulu di sebelah sini ya. Jadi ini digeser di sebelah sini terlebih dahulu. Ini dilatih. Misalnya ini dilatih dulu. Waduh, ini belum tak nyalakan, sebentar. Jadi kita bisa berlatih terlebih dahulu. Untuk handle ulirnya itu di paling sebelah sini ya. Ini tidak kelihatan kalau di kamera, tapi saya kira mungkin sudah tahu ya. Jadi ini kan berjalan. Nah di rem, kemudian ini bergerak menjauh, dia kembali ini, ya. Kemudian masuk lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya masih belum terbiasa ya berlatih dulu. Yang paling enak itu tangan posisi ini megang handle yang ada di sini, kemudian kita putar-putar seperti ini. Posisinya tepat seperti ini, ya. Dibiasakan. Kemudian bajunya ini diusahakan tidak sampai nyangkut ini ya, tidak sampai nyangkut eretan ini. Ini kan ada handle-nya. Oke. Jadi ini kalau perhatikan ya. Ini kalau mesin yang Ken USA ini kalau dibolak-balik tanpa direm, jalannya nanti lurus terus. Nah, ini kalau dibalik terus. Nah, ini yang Bapak maksud harus berlatih ya untuk mesin ini, karena kalau diputar balik handle-nya dia akan tetap jalan terus kalau nggak direm. Beda ya dengan mesin yang Crispo itu. Jadi harus membiasakan terlebih dahulu. Jadi pas jalan ke sini dia nusuk, balik ke sini dia ngerilis. Contoh misalnya begini, ya, ini nusuk, direm, ini ngerilis. Seperti ini ya. Jadi berlatih terlebih dahulu. Ya, karena meskipun orang itu biasa bobot, tapi kalau sudah lama nggak bobot ya tetap aja nanti akan agak kaku. Harus ada pemanasan sedikit ya, harus ada pemanasan sedikit. Ini balik. Tadi setelah kita nolkan ya, maka kita berpedoman di sini. Contoh misalnya ini ya, ini sudah menjauh, ini kita tambahkan sedikit, kemudian dimangkang ke sana, terus kemudian dirilis balik seperti
seperti ini. Kemudian di sini ditambahkan lagi ya. Jadi Bapak ulangi lagi biar jelas. Jadi caranya pertama ini kan dinolkan terlebih dahulu. Ini kan 0 ya, pahatnya mepet sini. Ini 0, sini diatur di 0. Oke, kemudian dia digeser seperti ini. Dari 0 tadi kemudian ditambahkan ukurannya. Ditambahkan berapa strip? Ya jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. Nanti seiring dengan berlatih ya akan terbiasa. Kemudian handle untuk ulirnya dimasukkan ya, agar kita terbiasa. Ini ngerilis balik, kemudian dari 0 tadi ditambahkan lagi seperti itu, kemudian tekan lagi. Oke, kira-kira mungkin seperti itu ya, sudah jelas ya. Semoga penjelasan Bapak ini sudah bisa dipahami sehingga ketika mempraktekkan itu sudah nggak ada kendala. Dan hati-hati ini jangan sampai nyangkut bajunya ya, bajunya jangan sampai nyangkut. Oke, kita akan demokan ya. Ini terus sekiranya ini sudah dirasa dalam ya, kalau sekiranya ini dirasa sudah dalam, ini kita cek dengan mur yang kita bikin ini ya, yang hendak kita bikin. Dan yang aman ini tidak dirubah untuk settingan ulirnya, biar nanti tidak kesulitan ya, biar nanti tidak kesulitan. Jadi ini tidak dirubah, tapi digeser menjauh. Lama ndak bubut, jadi sih rotok kagok ambekan ya. Jadi dites, kalau sudah masuk kan jauh nih ya. Nah ini ya, ini kan sudah masuk, tapi masih tidak enak, masih seret. Ini berarti masih kurang dalam ini ya. Jadi ini tidak dirubah, handle-handlenya tidak dirubah, agar kita mudah untuk meneruskan lagi ya, agar mudah. Jadi dari sini langsung kita bisa meneruskannya. Ini ya. Nah ini sudah masuk, sudah masuk.
Oke. Jadi caranya seperti ini. Misal ya, ini misal. Misal karena kita kok ininya terlepas ya, ini dikembalikan seperti ini, akhirnya ini kan tergeser begini. Ini tidak boleh langsung dipakai makan, tidak boleh, tapi harus kita paskan terlebih dahulu ya. Ini misalnya ini rusak, maksudnya ini handle-nya terlepas ya, handle-nya terlepas. Ini kalau kita mau perbaikan atau karena kelupaan ini handle-nya ini kita rilis, caranya ambil putaran yang rendah dulu ya, putarannya rendah dulu. Tapi kalau putaran 300 ini kamu sudah terbiasa ya enggak apa-apa. Jadi ditarik agak ke belakang, kemudian ini dikunci lagi, kemudian kita paskan lagi. Ini caranya seperti ini. Bentar ya. Nah ini kan tadi kan sudah Bapak lepas seperti ini. Bapak lepas ya, ini misalnya kita mau perbaikan atau karena suatu hal ini terlepas kok kelalen gitu ya, tidak boleh langsung dipakai ngulir makan ke sini, tapi mundurkan terlebih dahulu untuk ngepaskan pahatnya ya. Cara ngepaskannya seperti ini. Misalnya ini sudah terpasang, ambil agak tengah, kemudian diatur dengan ini eretan atas, usahakan pas dia masuk, jadi pahatnya itu pas masuk di ulir sini ya, masuk di ulir sini, di pas nise. Kalau sudah tarik lagi, paling tidak kita ngukurnya di beberapa titik, 1, 2, 3 ya. Nah sini kemudian ditusukkan lagi, ini masih tidak pas, dipas nine ya, dipas memane. Kemudian kita ukur yang sebelah sana, oke, sampai betul-betul pas antara 1, 2, 3 ini betul-betul pas, dia tidak nyisip ke ke pitch yang lain ya. Jadi tidak boleh langsung dimakan. Tes ya. Ini ya, kembali set 1 masuk ya. Kemudian dirilis lagi, dites lagi, pertengahan masuk. Kalau sudah benar ya, kalau sudah benar, yang terakhir dites lagi masuk. Ini berarti kita bisa gunakan, dan kemudian ini dinolkan lagi. Jadi ini agar ndak sampai keliru nanti ya. Nanti kalau ndak pas kemudian dipaksakan ya hancur ulirnya, nggak jadi. Ya mohon maaf kalau Bapak masih agak kagok ya, karena sudah lama ndak bubut, jadi kurang bisa terampil. Oke, jadi setelah kita coba paskan sudut pahatnya 1, 2, 3 itu kok bener, baru kemudian ini dinolkan, terus kita geser ke belakang, kemudian ini dikembalikan lagi seperti ini, baru kemudian kita pakai yang ini lagi ya. Boleh tadi tidak melihat, langsung seret main gitu boleh, asalkan kita sudah terbiasa, atau dengan cara ini tadi ya, dengan cara ini tadi dinolkan seperti ini, kemudian kita pakai kan gitu ya. Ya semoga ini bisa dipahami. Sebentar, ini tak lanjutkan lagi, ini tidak pas, ini nolnya tidak pas. Ya memang bobot itu ya, nek kulino bobot enak, tapi nek wis misalnya mari kulino terus nggak kulino, ya tetap air atau angel ya, tetap air atau angel.
kita nolkan karena tadi sudah kita ukur, kemudian gitu ya. Atau dengan cara dari luar kemudian kita pakai ini semakin masuk seperti itu tadi ya. Tapi kalau yang aman ya pakai ukuran, itu nanti lebih aman. Oke, banyak cara, yang penting nanti hasilnya benar. Yang terakhir untuk yang terakhir itu dibaleni kira-kira mungkin 3 kali ya, kira-kira mungkin 3 kali atau sampai pada sudut ini terlihat benar, terlihat bagus. Karena tetap ada gram yang tersisa mesti, sampai gramnya enggak ada. Masih ada. Jadi kira-kira mungkin seperti itu ya, kita tes nanti habis ini kira-kira sudah masuknya enak apa enggak. Jadi ini dites, kalau ada murnya nanti enak. Nah ini sudah bisa masuk, dan ini enggak terlalu enggak terlalu kocak ya, ya enggak keseretan, ya enggak kelonggaran, intinya itu pas ya, intinya pas. Ini ulirnya kan sampai segini. Jadi seperti tadi itu ya, Bapak ulas sekali lagi. Memang keterampilan itu butuh berlatih. Mau yang pernah bobot aja itu juga masih agak kaku kayak Bapak tadi itu ya. Diingat-ingat caranya, sudutnya ini kiri kanan ini harus 90 derajat, jadi pas seperti ini. Bapak ulang lagi semoga lebih paham ya. Jadi masangnya pas, kalau ada alat ukurnya gunakan alat ukur ini. Jadi ditempelkan begini, partnya disodok begini ya, jadi nanti bisa pas seperti ini ya. Kalau ulir ya ulir, kalau nggak ada alatnya main perkiraan, pokoknya sudut yang ini sama yang ini itu kira-kira sama. Oke. Dan jangan lupa mesti ada toleransi, kira-kira kalau misalnya M12 ya, contoh M12, maka nanti diameter bakalannya sebelum kita ulir itu kira-kira 11,8 atau 11,7. Jadi ada selisih antara 0,2 sampai dengan 0,3. Oke. Penjelasan Bapak mungkin terlalu panjang atau gimana ya, Bapak minta maaf ya. Yang penting kamu benar-benar bisa. Nah ini kan cuma segini nih, ini kalau kita mentokkan ya sudah, ini sudah enak, ini mentok, ini sudah bisa sampai mentok ini. Jadi tidak terlalu seret, intinya ya, tidak terlalu seret juga tidak terlalu oblak. Kalau oblak bener ya dol, jenenge dol kan. Oke, demikian penjelasan dari Bapak cara untuk membuat ulir. Kalau sekiranya ada keterangan Bapak yang nggak jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah menyimak. Semangat terus, semoga kita semuanya dalam keberkahan dan sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.